Perkenalkan, saya Sumarni, Ketua Shelter Kelurahan Tamamaung yang ada di Kota Makassar. Shelter warga adalah sebuah layanan berbasis masyarakat. Nah, kami sebagai komunitas yang ada di masyarakat itu melihat apa yang terjadi di sekitar kami. Kekerasan yang terus-menerus terlihat di mata kami ini membuat diri ini untuk ingin berada di saat mereka itu mendapatkan kekerasan. Ada satu kisah yang sebenarnya kalau saya cerita sering meneteskan air mata. Suatu malam menjelang pukul 1 dini hari, pagar saya itu dibunyikan oleh bunyi getaran suara menangis. Saya kaget, saya keluar, spontan saya buka pintu, saya melihat ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya dengan usia 7 bulan, itu sedang menangis meminta pertolongan kepada saya. Saya buka pintu, saya tarik masuk ke dalam rumah, saya dudukkan, saya tenangkan, kemudian anaknya saya tidurkan dan saya mencoba melakukan asesmen apa yang sedang dialami di tengah malam seperti ini. Di tengah malam di mana orang-orang sudah lelap tidur, sementara ada saudara-saudara kita yang tidak bisa tidur karena mendapatkan kekerasan dari suaminya. Setelah saya melakukan asesmen tersebut, saya menarik kesimpulan dan meminta kepada dia untuk kembali ke rumahnya. Saya membawa tapi dia menolak karena dia merasa bahwa kembalinya saya ke rumah ini itu belum bisa menjamin dirinya bahwa itu aman. Maka saya bilang boleh tinggal di sini sementara, besok baru kami menemui suaminya atau dalam hal ini pelaku. Pada saat kami menawarkan besok harinya itu untuk diantar ke UPT PPA, dia juga belum mau, belum siap. Mungkin karena baru layanan shelter ini lebih dekat dengan dia. Dia kenal saya juga kenal dia, sehingga mungkin dia lebih memilih untuk bersama dengan kami dulu. Setelah itu saya datang ke rumah suaminya, saya bilang, apa yang kamu lakukan tadi malam kepada istrimu? Dia bilang, dia pada saat saya pulang, dia langsung meminta uang, sementara uang saya tidak punya. Istri ini meminta uang untuk beli susu, bukan untuk hal yang lain. Tapi memang suami ini dengan pekerjaan yang tidak menetap, kadang dapat kerja, kadang tidak, tentu juga tidak bisa memberikan uang pada malam hari itu. Terjadi pertengkaran. Si suami tidak bisa mengendalikan emosi, maka dia melakukan pemukulan kepada istrinya. Setelah saya mendengarkan cerita seperti itu, saya kembali ke rumah. Saya bertanya kepada istrinya, apa yang ibu inginkan dari kasus yang tengah dihadapi? Apakah ibu mau lapor polisi atau ibu mau kami melakukan mediasi? Si korban mengatakan, saya hanya ingin ibu memberikan edukasi kepada suami saya supaya dia tidak malas, supaya dia mau bekerja, supaya ada pembeli susu buat anak saya. Dan setelah mendengar apa keinginan dari korban, saya kembali lagi kepada suaminya dan kemudian mengedukasi dia bahwa sekalipun kita marah, jangan pernah melakukan kekerasan. Karena kekerasan itu bagian dari tindakan kriminal di mana nantinya kamu akan diseret ke ranah hukum. Dari edukasi yang saya berikan, si suami kemudian paham dan meminta maaf kepada kami dan meminta juga istrinya kembali. Setelah kita pertemukan, buatkan surat pernyataan, akhirnya suaminya dan istrinya kembali. Beberapa bulan kemudian saya mendengar kalau suaminya sudah bekerja dan bahkan istrinya saat itu juga sudah mendapatkan pekerjaan sebagai buruh cuci.
Jadi itu salah satu bentuk penanganan kasus yang kami lakukan di shelter warga. Tapi masih banyak lagi kasus-kasus lain sebenarnya yang kalau saya ceritakan hari ini tidak cukup waktu. Kami di shelter warga menerima kasus kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual, penelantaran anak, penelantaran keluarga. Itu semua ada di data kami. Nah, seiring berjalan waktu, ada yang bertanya kepada saya, kenapa ibu mau kerja pekerjaan itu? Bukankah ibu mengurus rumah tangga itu jauh lebih penting daripada mengurus orang lain? Saya berpikir kalau tidak ada lagi orang-orang peduli seperti kita yang ada di tengah masyarakat, bagaimana nasib orang-orang yang marginal, termarginalkan. Itulah kemudian yang terus mendorong diri saya, akhirnya saya merangkul beberapa teman, saya ceritakan. Kemudian teman-teman saya mulai mengerti, saya bilang ayo kalau ada kasus kita turun bersama. Jadi di shelter saya itu awalnya hanya 3. Setelah kita melakukan pendampingan penanganan kasus dan alhamdulillah selesai, cerita ini tersebar kemana-mana. Akhirnya kalau ada kasus semua lari ke shelter. Yang misalnya kasus pencurian yang sedianya itu harus ditangani oleh polisi, itu juga lari kepada kami. Saya kadang bilang begini, kenapa tidak ke polisi? Kalau kita ke polisi dalam tanda kutip ada macam-macam. Nah itu salah satu pernyataan dari warga yang mengalami masalah. Terus dalam perjalanan shelter ini kemudian didengar oleh banyak orang. Kemudian ada yang bilang begini, ibu bolehkah saya gabung di shelter? Ibu bolehkah banyak RT RW yang kemudian sudah mulai mau ikut dengan kami. Jadi secara tidak langsung saya hari ini dengan kerja 3 orang di awal di awal terbentuknya shelter ini, alhamdulillah hari ini saya punya keanggotaan sudah 37 orang. Itu saya tidak paksa Bu, hanya mendengar cerita-cerita atau melihat langsung penanganan kasus yang kami lakukan, akhirnya mereka tertarik. Saya juga di setiap sela-sela kesempatan saya selalu bilang begini, kerja shelter ini adalah kerja ikhlas. Kita tidak punya gaji Bu di situ, tidak ada uang yang kita terima, kita buang waktu mulai dari tengah malam, kalau kasusnya datang di malam hari, kita tidak pernah mengatakan, oh ini bukan jam layanan, tapi kita tetap turun meskipun itu malam hari. Banyaknya teman-teman yang ikut di shelter itu selalu membuat shelter ini selalu kalau ada kasus, terakhir yang saya tangani kasus baru-baru sebelum saya berangkat itu kasus perselingkuhan. Ini ada bapak, istrinya yang selingkuh. Mohon maaf, istrinya yang selingkuh, tapi jangan dulu kita bicara kenapa istri selingkuh ya. Ternyata setelah saya melakukan asesmen, si bapak ini juga tidak terbuka dalam hal memberikan gaji kepada istrinya. Istri merasa tidak dihargai sehingga istri memancing dengan cara selingkuh. Sebenarnya dia tidak selingkuh, cuman dia mau gertak sambal suaminya bahwa dia selingkuh. Nah, setelah ini kami juga asesmen dengan suaminya bahwa Pak, dalam sebuah rumah tangga, kebahagiaan seorang istri ketika kejujuran suami itu ada. Jadi kebahagiaan seorang istri itu kejujuran suami harus ada. Itu yang membuat bahagia. Nah ketika istri bahagia tentu bagaimana melakukan pengasuhan kepada anaknya pasti lebih maksimal. Jadi kita berharap dengan kasus-kasus yang terjadi ini, shelter warga terus hadir dan kita berharap bahwa kasus ini setidaknya bisa diminimalisir dengan kehadiran kami sebagai shelter warga. Banyak juga kasus yang sedianya harus ditangani polisi, tapi biasa polisi juga merekomendasikan kepada kami. Karena mungkin dari segi mental, psikologisnya itu polisi itu tidak bisa masuk ke situ. Karena ini contoh kasus yang kemarin itu sebenarnya sudah ditangani oleh polisi, tapi ternyata tidak berhasil
berulang lagi, dan nanti setelah kami masuk, shelter warga hadir, baru istrinya bilang begini, kemarin itu salah penanganan Bu. Saya harusnya memang ditangani oleh shelter warga, bukan oleh polisi. Karena itu mental psikologisnya. Saya kira itu dari saya, cerita-cerita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekarang kita dengar Ibu Aci untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarni ini adalah fakta dan realita yang terjadi saat ini tidak hanya di Kota Makassar. Tapi saya yakin di sekeliling Bapak Ibu juga terjadi kekerasan. Apakah kita peduli atau tidak peduli sama sekali? Kalau Bapak melihat grafik yang ada di atas ini, maka ini adalah fakta juga bahwa terjadi kenaikan kekerasan terhadap perempuan dan anak 6 tahun terakhir ini. Dan kalau kita lihat lagi di grafik ini, maka angka kekerasan terhadap anak ini juga semakin meningkat. Ini juga signifikan dengan angka kekerasan yang terjadi pada perempuan. Tapi yang biasanya kekerasan yang terjadi pada anak adalah kekerasan fisik, maka di akhir tahun 2022 bisa kita lihat datanya di atas bahwa kekerasan seksual sudah menjadi urutan nomor 1. Ini adalah alarm, pengingat untuk kita semua apa yang harus kita lakukan terhadap realita yang terjadi saat ini. Dan untuk itu kami dari pemerintah Kota Makassar harus menghadirkan layanan yang berbasis komunitas, layanan masyarakat, yang mana layanan ini adalah gerakan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Apa yang diceritakan oleh Ibu Sumarni ini adalah salah satu contoh kasus KDRT. Tapi bagaimana kasus-kasus yang terjadi pada anak? Terjadi pada anak berbagai banyak ragam dan variasinya. Dan ini seiring dengan perkembangan zaman, ini juga sudah sangat menyayat hati. Dan ini juga menjadi alarm untuk kita semua. Dengan layanan shelter warga ini, kami mencoba bermula dari pembentukan 5 shelter warga yang ada di Kota Makassar. Dan ternyata dari 5 shelter warga ini terus berkembang menjadi 85 yang ada di kelurahan saat ini, dan kami terus untuk berinovasi. Kalau kita lihat layanan shelter warga ini adalah layanan yang berbasis komunitas yang merupakan layanan yang melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, yang mana layanan ini kami boleh katakan bahwa layanan ini adalah layanan mediasi, layanan yang berkeadilan, di mana layanan ini kami berharap bahwa layanan ini tidak langsung ke kepolisian, tapi layanan ini hadir di warga. Apa yang dirasakan warga setelah adanya shelter warga ini? Ternyata dengan adanya layanan shelter warga ini mendekatkan layanan kepada masyarakat. Kalau tadi Ibu Sumarni bercerita bahwa rumahnya diketuk tengah malam, ini juga yang membuat nyaman masyarakat karena kehadiran shelter warga itu mendekatkan mereka untuk berbagi cerita. Dan alhamdulillah dengan adanya shelter warga ini juga meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk peduli. Karena saat ini kepedulian yang kurang. Ini juga menjadi rumah aman yang hadir di setiap kelurahan, yang hadir di setiap RW dan RT. Ketika mereka mau mengadu, mereka sudah tahu di mana tempat layanan tersebut. Ternyata layanan itu sangat dekat. Layanan itu adalah tetangga mereka, sahabat mereka yang memang mereka bisa berbagi kisah. Kunci sukses dari shelter warga ini adalah bagaimana di masyarakat memutuskan rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini menjadi komitmen kami bahwa kekerasan itu sudah harus putus karena implikasinya tidak hanya bagi pelaku, tapi implikasinya bagi keluarga dan lingkungan. Ketika shelter warga ini ada di masyarakat, maka pelibatan masyarakat di dalamnya sudah ada, RW RT terlibat, dan yang paling dirasakan manfaatnya tidak hanya bagi warga Kota Makassar, tapi manfaatnya kepada petugas
baik itu Binmas, Babinsa, atau Lurah yang merasakan manfaatnya. Karena dengan memutus rantai kekerasan, mereka tidak lagi mengurusi hal-hal termasuk di dalamnya intervensi ke keluarga. Tapi itu telah dilakukan oleh shelter warga. Dan harapan besar kami nantinya bahwa shelter warga ini tidak hanya hadir di 85 kelurahan, tapi shelter warga ini hadir di 154 kelurahan, sehingga tadi grafik yang Bapak Ibu lihat, angka kekerasan yang ada di kota kami semakin menurun, dan harapan besar kami bahwa zero kekerasan yang terjadi tidak ada lagi, dan impian kami itu adalah impian besar kami, dan yang pastinya bahwa kekerasan itu akan selalu bervariasi dengan berbagai macam bentuk dan ragamnya, tapi yang pasti tantangan pasti akan silih datang berganti. Habis gelap terbitlah terang, tapi bagaimana kami bermanfaat untuk lingkungan kami, dan itu menjadi komitmen dari shelter warga yang ada di Kota Makassar. Dan kami berharap bahwa tidak hanya shelter warga yang melakukan penanganan ataupun pencegahan, tapi pelibatan dari masyarakat ini yang kami harapkan. Karena kami yakin bahwa ketika masyarakat yang bergerak, maka untuk memutus rantai kekerasan itu pasti akan selalu ada. Itu harapan-harapan kami, kiranya shelter warga ini akan terus berkembang, dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas warga oleh shelter warga ini kami banyak dibantu oleh jejaring-jejaring yang ada di Kota Makassar, baik itu pemerhati perempuan dan anak maupun dari lembaga-lembaga lainnya, karena mereka melihat bahwa penanganan itu adalah bagaimana mendekatkan layanan kepada masyarakat, bagaimana memberikan rasa aman kepada masyarakat, sehingga kasus itu tidak harus selesai di kepolisian, tapi yang kasus ringan bisa diselesaikan di masyarakat. Sehingga juga kota yang nyaman, Makassar sebagai kota yang nyaman dan aman untuk warga Kota Makassar ini bisa terwujud. Terima kasih.